Shalom, saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat, para umat-umat Tuhan, kita bersama-sama di dalam renungan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk meneruskan renungan kita. Kami berdoa saat ini, Tuhan, ampuni dosa kami, berkati kami dan lindungi kami. Jauhkanlah kami daripada segala bahaya, dan juga gangguan iblis dijauhkanlah daripada hidup kami, sehingga saat ini, saat kami mendengar firman-Mu, kami mengerti dengan baik tanpa diganggu oleh iblis. Terima kasih dalam nama Tuhan, Juru Selamat. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Tanda Universal ataupun tanda untuk seluruh dunia. Jadi, ayat renungan di dalam Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Sahabat-sahabat, banyak produk sekarang dibuat untuk digunakan dalam lebih daripada satu negara. Dan juga melibatkan beberapa arahan. Biasanya terdapat banyak bahasa di sebelah menyebelah. Memberitahu kepada orang-orang dalam setiap negara bagaimana untuk memahami, memasang dan menggunakan produk tersebut. Untuk mencari arahan dan dalam bahasa Anda yang mana dicetak dalam tulisan-tulisan yang amat kecil, dalam halaman kertas yang besar boleh menjadi satu pencarian yang panjang dan juga rumit. Sebenarnya, ini sekarang benar-benar sudah terjadi tentang produk yang dikeluarkan daripada luar negara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja seperti ini, saudara-saudara. Apabila kita membaca, apabila kita membeli barang, saya berikan contoh handphone. Kalau kita membeli barang daripada luar negara, maka cara buku panduan itu kita akan dapat dalam pelbagai bahasa. Ada Cina, ada bahasa Inggris, ada lagi bahasa dari yang lain, dan kita akan menerima banyak bahasa. Dan itu ditulis hampir ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Jadi, inilah yang kita katakan tanda universal, bahwa perkataan yang tertulis di atas kayu salib Yesus itu seluruh dunia boleh mengetahuinya. Ketika Yesus mati di kayu salib, Pilatus memerintahkan agar satu notis disediakan dan dilekatkan pada salib yang memperkenalkan dari mana asal Yesus dan bahwa dia ialah Raja orang Yahudi. Bukan itu sahaja, inskripsi itu ditulis dalam 3 bahasa yang paling meluas pada zaman itu. Bahasa Aram, Ibrani, yang akan memberitahu orang-orang Yahudi, bahasa Latin yang akan memberitahu orang-orang Rom, dan bahasa Yunani yang akan memberitahu orang-orang yang datang daripada Greece. Tanpa menyadarinya, Pilatus bukan saja telah mengiktiraf Yesus sebagai Raja Yahudi, tapi juga Raja untuk seluruh dunia. Apa yang sedang berlaku di Golgota pada petang itu bukan saja mempunyai makna kepada orang-orang Yahudi di Palestina, tapi juga kepada semua orang. Tuhan telah merancang sejak mula bahwa anaknya, produknya, Yesus dicipta untuk pergi ke pasaran antara bangsa. Oleh itu, message keselamatan perlu diterjemahkan supaya semua orang dapat memahami tema hebat kasih Tuhan untuk semua. Sahabat-sahabat yang terkasih, sekarang saja Alkitab ditulis dalam pelbagai bahasa dan difahami dengan bahasa-bahasa yang ada di tempat negara masing-masing. Di tempat kita saja, di negara kita, sudah ada beberapa bahasa. Inggris, Melayu, Borneo, dan juga bahasa dusun. Sudah ada semua itu. Jadi, seperti yang dikatakan, Yesus diperkenalkan ke seluruh dunia.
dan firman-Nya, Alkitab, juga diperkenalkan seluruh dunia. Jadi, kita pada saat ini, mari kabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Kata-kata yang Pilatus telah tulis bukanlah satu cetakan yang kecil yang tidak seorang pun yang dapat membaca, tetapi tulisan tersebut adalah besar dengan huruf tebal yang pastinya Anda dapat membaca tulisan tersebut. Yesus dari Nazaret mati untuk dosa-dosa seluruh umat manusia, dan namanya segera tersebar dari bukit yang sunyi itu ke segenap penjuru dunia. Oleh itu, tanda di atas kepala Yesus menyatakan hati Tuhan sejagat yang sangat berminat pada semua orang di planet ini dan di luar planet. Jadi saudara-saudara yang terkasih, betapa Tuhan mau semua manusia di sini mengetahui kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara-saudara, apabila saudara mendengar renungan ini, apabila saudara mendapat panggilan menyebarkan firman kepada seluruh dunia, jangan keraskan hati. Tanya Tuhan, mana kawasan tempat yang saudara akan pergi. Semoga firman Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita hari ini. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih dengan berkat Tuhan, dengan renungan yang telah Tuhan berikan. Menyatakan bahwa inilah yang Tuhan ingin kami lakukan, dan beritahu dunia di mana apa yang tertulis di salib Yesus, itulah tanda untuk seluruh dunia mengetahui bahwa kasih Yesus bukan hanya untuk satu tempat, tapi seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Saat ini kami serahkan hidup kami, diri kami, untuk melakukan pelayanan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.